Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita buka bimbingan dan penyuluhan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung yang mempertemukan kami di tempat ini. Semoga apa yang kami lakukan ini menjadi suatu bekal bagi kami untuk selalu hidup dalam pelayanan, baik di tempat kami, di masyarakat, di gereja, dan dimanapun kami berada, terutama di tempat ini. Semua doa yang kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa kabar Bapak-bapak yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih? Baik. Ya, mantap. Sekarang udah ada Pak Timotius Ngacam ya. Pak Ngacam, saya enggak nampak di sini karena kebetulan saya posisi di menjalin nih di belakang gereja karena ada kegiatan. Nampak nih. Pak Atis gimana Pak Atis? Ya Pak. Pak Atis ada ya? Karena beberapa minggu tuh hilang Pak Atis. Sakit kah? Ada sibuk kali Pak. Oh, sibuk lain ya Pak ya. Ini bahaya nih kalau udah sibuk lain nih. Kalau orang sakit, Baik. Lanjut. merawatnya. Baik. Nah, materi kita pada hari ini adalah hidup pelayanan ya. Bapak-bapak yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup pelayanan itu kita harus memahami bahwa yang turut campur dalam hidup pelayanan itu adalah Tuhan. Sehingga pelayanan yang kita lakukan itu tidak akan membawa suatu kekecewaan. Jadi kalau kita melakukan pelayanan, lalu pelayanan itu kita hanya sandarkan pada kekuatan pribadi atau pada kesombongan pribadi atau kepada kekuatan kita sendiri, akibatnya banyak pelayanan-pelayanan itu menjadi kacau, bahkan balau. Bahkan sampai ada pelayanan yang awalnya baik menjadi tidak baik. Yang awalnya pelayanannya itu membantu orang, lama-lama hanya untuk tujuan kesombongan pribadi. Nah, jadi sekali lagi prinsip dalam pelayanan itu adalah campur tangan Allah yang paling utama. Nah, pelayanan-pelayanan yang dilakukan itu sifatnya adalah pelayanan yang berdasarkan pelayanan cinta kasih. Nah, pelayanan cinta kasih itu kita tahu buah-buah roh itu kalau dalam Galatia 2 ya. Ayat 22-23 itu buah-buah roh itu kan adalah yang paling utama itu adalah kasih, sukacita. Nah, jadi kalau kita merunut ke pelayanan kita, pelayanan kasih pasti ada sukacita di situ. Jadi kalau pelayanan itu tidak berdasarkan kasih, ya, yang adanya kekecewaan, berarti kita hati-hati dalam pelayanan kita itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kita harus paham bahwa pelayanan itu, terutama pelayanan dalam campur tangan Allah atau campur tangan Tuhan, itu bukan hanya membagikan materi dan juga bukan menjadikan kita pusat perhatian. Tetapi benar-benar pelayanan itu menjadikan diri kita adalah abdi Tuhan, melayani Tuhan. Nah, itu penting karena materi atau benda-benda yang kita bagikan atau misalnya moral itu sebenarnya hanyalah alat yang berasal dari Tuhan untuk dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selain membagikan materi atau benda, kita juga membagikan semangat dengan tujuan agar semakin banyak orang lebih mau membangun persaudaraan sejati. Nah, membangun persaudaraan sejati itu tidak mudah, harus dengan campur tangan Tuhan. Apalagi di tempat kita ini, dari berbagai macam denominasi ya. Jadi segala ajaran dogmanya bercampur aduk, sehingga terjadi yang namanya perbantahan satu sama lain. Nah, kalau terjadi seperti itu, apakah itu pelayanan?
maka harus ada kasih, sukacita, ya. Dan ada kasih, sukacita, kesabaran, ya, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri, itu penting. Ada kegembiraan, ya, dan berbagai macam hal yang harus kita sandarkan. Jadi dalam kutipan surat Rasul Paulus di Galatia itu, pada jemaat di Galatia bab 2 ayat 22-23 itu jelas. Maka pelayanan itu berdasarkan roh Tuhan atau kehendak Tuhan. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, membangun persaudaraan sejati itu dibangun dengan semangat iman yang utama. Lalu ada motivasi atau semangat harapan, iman harapan. Dan yang paling utama tetaplah kasih. Apapun yang kita lakukan semuanya untuk kasih. Kasih siapa? Kasih Yesus Kristus yang sempurna. Maka tidak heran atau tidak jemu-jemunya selalu dikatakan bahwa pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan kasih, pelayanan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu melayani itu tidak hanya dengan hanya omong, tidak hanya berkarya, tidak hanya menyembuhkan orang, tidak hanya mengusir setan, atau tidak hanya berkunjung, tetapi dia mengorbankan, ya, dirinya di kayu salib. Nah, ini harus dipahami. Banyak di antara kita itu, ya, memberikan kuk yang berat kepada orang-orang, memberikan standar yang tinggi. Tetapi apa yang terjadi? Yang kita lakukan adalah kita menghindar dari salib. Padahal, ya, jelas, ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Barang siapa yang ingin mengikut aku, ya, dia harus, ya, menyangkal dirinya, meninggalkan segala-galanya, dan mengikut aku, dan memikul salib. Nah, itu penting. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, pelayanan-pelayanan yang sering kita lakukan memang disandarkan pada, ya, suatu tanda kasih. Tetapi apakah tanda kasih itu membuat kita rendah hati? Apakah nama kita yang tinggi lalu nama Tuhan tidak dimuliakan? Jadi kata Santo Paulus itu jelas, ya, bukan diriku lagi yang hidup dalam diriku, tetapi Kristus Yesus. Jadi pelayanan kasih itu, ya, adalah pelayanan Kristus. Jadi semua yang kita lakukan, apalagi sekarang membentuk panitia Natal, ya, semuanya harus terlibat. Dan memang, ya, mewujudkan kasih, sukacita itu butuh kesabaran dan penguasaan diri. Dan itu memang, ya, bagi kita yang tidak mampu itu akan menjadi, ya, membuat kita semangat kita lemah. Bahkan ada yang menghindar, lari, bahasa istilahnya di Pontianak itu pendek tongkeng, merajuk, ya. Jadi kalau orang marah, merajuk dalam pelayanan itu berarti dia tidak mampu menguasai dirinya. Atau misalnya menganggap orang itu, dia kan sudah dewasa, dia tahu sendiri. Oh, enggak bisa. Tetap harus ditolong orang-orang itu, ya. Jadi kesaksian saya ketika membangun, ya, untuk membantu orang itu terlibat di gereja itu tidak mudah. Saya tidak banyak yang saya dampingi. Satu orang itu membutuhkan waktu 3 tahun. Bayangkan, satu orang. Sekarang dia sudah aktif di gereja, sudah aktif di paguyuban, sudah aktif di DPP, ya, bahkan pengurus DPP. Nah, itu untuk membimbingnya itu membutuhkan proses, ya. Perlu yang namanya kita dekat dulu, kita kenal, ya kan? Kita berteman, kita bersahabat, lalu kita ajak, ya. Kemudian kita berikan kepercayaan. Akhirnya skillnya atau sikapnya, ya, berubah ke arah yang baik, ya, menyandarkan diri pada Kristus di dalam gereja. Nah, sehingga terjadi perlu ada sarana-sarana pendukung, ya,
Nah, jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, tidak mudah kalau kita, ya, Yesus saja muridnya hanya 12 orang, ya, murid intinya. Itu pun ada satu yang berkhianat. Bahkan selama 3 tahun bersama, hidup bersama dengan Yesus, melihat Yesus berkarya, ya. Ketika dalam 3 tahun itu pun masih ada penyangkalan yang dilakukan Petrus. Bahkan murid-muridnya meninggalkan dia ketika Yesus disalib. Bahkan Thomas, ya, baru melihat Tuhan, baru dia percaya, walaupun dia tidak melakukan apa yang diinginkannya. Langsung dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah, ya, pelayanan itu tidak gampang, ya. Kalau pelayanan untuk tampil itu mungkin membuat diri kita akhirnya, ya, menjadi, ya, sombong, itu bisa arah ke situ. Nah, Tuhan akan memberikan teguran kepada kita. Maka pelayanan yang melibatkan banyak orang mungkin membuat kita, nama kita naik. Tapi kalau pelayanan untuk 1 orang, itu sepertinya tidak dihargai orang, tetapi maknanya lebih besar. Ya. Apa yang kau buat bagi yang orang yang kecil ini, itulah yang terbesar, ya kan? Jadi Yesus bilang, ya, semua ini, ya, disamarkan bagi orang-orang yang bijak, tetapi bagi orang yang kecil ditampilkan atau, ya, dibuka. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelayanan ini memang, ya, sesuatu hal yang harus dilakukan. Ya. Dalam 5 tugas gereja atau 5 tugas kita kan, yang pertama itu kan liturgia. Liturgia itu pengudusan. Ya, kemudian ada kerigma, pewartaan, selanjutnya ada koinonia, persekutuan, ada diakonia, pelayanan, kemudian martiria, kesaksian iman. Nah, dalam proses pelayanan itu, ya, membutuhkan yang namanya sumber, ya. Ada sumber manusia, ada sumber macam-macam. Tetapi yang harus kita pahamkan dalam hidup kita, bahwa semuanya demi persaudaraan sejati atau membangun persaudaraan sejati, dan melakukannya karena iman akan Yesus Kristus, ya. Jadi aku datang bukan untuk dilayani, tetapi, ya, melayani. Nah, itu penting menjadi semangat kita dalam pelayanan. Sehingga kalau misalnya kita datang ke gereja, mau ibadat atau misa belum beres, karena ada yang ditugaskan, maka kita datang, duduk, diam saja. Padahal banyak yang belum beres, sampah masih ada misalnya kan, atau tempatnya belum bersih dan sebagainya. Nah, jadi kita mengambil yang namanya tindakan. Waktu saya ke Jakarta di Pesparani itu, ya, ada komunitas Laudato Si, ya. Itu saya lihat suster dan beberapa anak muda itu mengambil sampah para umat yang selesai misa lalu makan, ya. Jadi mereka, komunitas ini luar biasa. Jadi sampah-sampah itu mereka ambil, ya, sehingga tempat atau stadium tempat penutupan Pesparani, pembukaan dan penutupan itu tidak ada sampah. Sebenarnya bisa saja petugas yang membersihkan, tetapi hal yang sekecil yang dibuat itu menjadi bermakna, bahwa bumi ini kalau mau bebas sampah, ya kitalah yang buang sampah pada tempatnya. Tidak bisa mengandalkan misalnya petugas kebersihan atau petugas, ya, kita. Kalau di toilet kita kotor, kitalah yang membersihkan. Biasanya kan di toilet umum atau di fasilitas umum itu kan, ya, kita seenaknya membuang hajat kita, baik air kecil, air besar, ya. Tetapi kita tidak membersihkan. Padahal, ya, kalau kita lihat di bandara atau di mall atau di hotel-hotel itu, memang ada petugas khusus yang harus membersihkan itu, maka dia kinclong terus. Tapi di tempat kita ini juga harusnya setiap kali orang menggunakan toilet, baik di kamar maupun di fasilitas yang ada, harusnya dibersihkan. Karena apa? Karena di situ adalah citra kita. Maka tidak heran kalau misalnya kita pergi ke Korea,
Korea Selatan itu adalah yang memiliki toilet terbersih di dunia. Nah, Korea Selatan. Jadi orang Korea Selatan itu lebih baik dia membangun toilet yang sangat baik, sangat bagus sampai fasilitasnya mewah, timbang dia memiliki mobil. Karena toilet itu, coba ya, semua segala sesuatu yang kita buang kotoran atau racun-racun baik tinja, ya, air kencing kita, air seni kita, dan semuanya kita lakukan di mana kalau tidak di toilet kan? Kan tidak mungkin kita membuang kotoran kita misalnya tidak di toilet. Nah itu kan. Mungkin lebih banyak kehidupan kita bolak-balik toilet, apalagi kalau orang udah diare. Ya. Nah di situ kita memahami bahwa ya persaudaraan sejati dan melakukannya karena iman itu membuat orang mengadakan pelayanan yang mampu untuk mewujudkan wajah Kristus di muka bumi ini. Karena kebanyakan banyak orang itu mau melakukan pelayanan itu karena outreach, ya. Seakan-akan mereka lah yang menggapai ke arah orang-orang itu. Jadi ada ya, pelayanannya bukan untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, tetapi hanya untuk outreach saja. Mengisi hobi atau mengisi waktu luang atau misalnya ya sekedar berkenalan dengan orang ya, biar dapat teman. Ya itu baik, tetapi itu bukan hal yang paling utama. Apalagi seakan-akan mereka lah yang menggapai ke arah orang-orang itu. Misalnya orang yang kita layani. Ya. Padahal yang menggapai orang-orang itu adalah karena kehendak Tuhan. Nah, kita harus tetap dalam kesadaran iman. Mengapa? Karena bukan kitalah yang berbuat, tetapi Tuhanlah yang berkarya. Nah itu, karya Tuhan. Sama seperti ini karya Tuhan. Ya, bukan kita yang berbuat. Karena kehendak Tuhan, nah makanya ada pelayanan bimbingan dan penyuluhan di rutan ini kan. Kemudian kita ingat ya, rutan kelas 2A Pontianak ini luar biasa. Memiliki inovasi. Inovasinya adalah pelayanan menggunakan online. Sehingga ya untuk kehadiran di tempat itu ya diminimalisir. Sebenarnya ya boleh juga terobosannya misalnya melakukan pelayanan ya dengan anggota keluarga. Ini kayaknya belum kali inovasinya. Jadi anggota keluarga tuh bisa ikut bergabung ya kan. Lalu bisa nanti ada komunikasi sehingga tidak perlu datang ya yang menghabiskan waktu dan biaya. Ya mungkin sebulan sekali oke, tetapi mungkin supaya bisa berkomunikasi kan. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi jelas kita melayani itu dalam kesadaran iman. Ya. Kita melayani karena diikutsertakan oleh Tuhan. Nah itu prinsipnya. Jadi bapak-bapak itu pelayanan itu diikutsertakan oleh Tuhan. Yang terus berbuat demi keselamatan manusia. Jadi kita tidak bisa mengatakan pelayanan kita atau diakonia kita itu ya tidak ikutsertakan oleh Tuhan. Tuhanlah yang mengikutsertakan kita. Nah, mungkin itu jawaban banyak yang bertanya dalam hatinya, kok bisa sampai di tempat ini ya? Bisa sampai di tempat retret ini. Nah ingat, mungkin kita di luar dulu itu pelayanan kita hanyalah berdasarkan ya penampilan atau keinginan untuk dikenal orang. Tetapi ya kesaksian beberapa saudara-saudara kemarin itu luar biasa. Ya. Bahkan ada pertobatan yang sungguh terjadi ketika dia masuk di tempat ini. Ya. Menyadari bahwa dia berbuat dosa terus-menerus, tetapi dia menganggap dirinya itu tidak berdosa. Tetapi ketika kesadaran itu dimunculkan, dihadirkan oleh Tuhan, barulah kita sadar bahwa kita penuh dosa. Tidak mudah kesadaran seperti itu, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Sebab di sekitar lingkungan kita ini banyak sekali orang yang mengadakan pelayanan-pelayanan ya sebagai proyek kerja.
Atau sering dikeluhkan banyak orang menjual kemiskinan rakyat, menjual kemiskinan umat. Jadi beberapa ada yang mengeluh ya kan, kalau pelayanan tanpa ada materi, misalnya dikasih kue atau ya sabun, pelayanannya orang-orang yang datang tuh atau umat yang datang ya itu saja. Tetapi kalau udah ada misalnya ya sesuatu materi yang dibagikan ramai. Nah, ini juga adalah kritikan bagi kita bahwa orang yang mengharapkan pelayanan ini ya kan mengharapkan sesuatu. Nah, kesadaran itu membutuhkan keberanian untuk bertindak, ya, tanpa banyak memperhitungkan untung rugi. Jadi Bapak-bapak, ya, ini kan punya keberanian bertindak. Ada 85 orang lah ya, anak-anak Tuhan di sini. Tetapi kok yang hadir tuh hanya berapa puluh? Paling banyak 20-25 orang ya. Bahkan sempat beberapa orang saja. Berarti Bapak-bapak itu tidak berani. Keberanian itu bukan untuk berkelahi. Keberanian itu adalah untuk ya menghadap Tuhan. Jadi kalau orang tidak ke gereja pada hari Minggu, berarti dia itu sebenarnya tidak berani. Ya. Orang yang tidak berani atau orang yang tidak mau menghadap Tuhan, ya, dan tidak dekat dengan Tuhan, dia akan dekat dengan iblis, dekat dengan setan. Nah, itu penting untuk dipahami. Maka keberanian itu adalah keberanian untuk membongkar kemunafikan kita dalam bertindak. Ya, keberanian untuk membongkar kita ikut pelayanan ini untung rugi enggak. Kalau pelayanan itu diukur pakai ekonomi, itu pasti ya banyak orang tidak mau melayani. Karena kalau misalnya bisnis 1 jam bisa dapat 1 juta misalnya minimal, pelayanan 3 jam tidak dapat apa-apa, ya pasti akan orang susah. Makanya lebih banyak orang suka menyumbang, ya kan, dan namanya dikenal, ketimbang orang mau melayani. Apalagi kalau pelayanannya itu hanya pelayanan kepada orang-orang yang miskin, termarginalisasi atau tertinggal. Nah, karena yakin bahwa Tuhan memberi otak untuk berpikir, maka kita juga harus berpikir bahwa pelayanan itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya. Karena otak itu kan diberikan Tuhan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka dalam pelayanan pastoral ya, atau ya pastoral ini kan sebenarnya pelayanan kasih, ya kan, memberikan pelayanan-pelayanan yang mampu memberikan situasi kehidupan iman yang nyata bersama Kristus. Lalu mengorganisasikan tindakan bersama karena sadar bahwa masing-masing sering mempunyai niat yang baik namun tidak sejalan satu sama lain, sehingga diperlukan organisasi secara tepat asas. Jadi gereja rutan Oikumene ini kan ya bersama-sama. Karena nanti di luar pasti akan punya tujuan yang berbeda. Di tempat inilah kita digembleng untuk ya koinonia, persekutuan bersama. Ya. Semua gereja denominasi itu hadir di sini. Ya, gereja Katolik, gereja Kristen bersama-sama pelayanan. Dan belajar satu sama lain. Oh, begini ya misa Katolik. Oh, begini ya ibadat Kristen Protestan. Oh, ibadat Advent. Sehingga terjadi yang namanya sinergisitas. Persaudaraan sejati dalam Kristus itu muncul. Ya. Kalau dulu waktu di luar kan mungkin ya tidak akan mungkin bersama-sama. Mungkin sih kalau yang memang ya melaksanakan kegiatan kebersamaan. Tapi untuk ibadat dan misanya pasti akan sulit. Beberapa orang bersaksi apapun gerejanya saya masuki. Ya memang itu baik, tetapi kan tetap fokus pada satu tempat. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka membuka diri terhadap kritik dan aneka catatan-catatan evaluasi, mendengarkan banyak orang itu sangat penting. Apalagi mendengarkan hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena kita hidup itu tidak sempurna. Kesempurnaan itu kalau kita bisa hidup bersama. Maka Tuhan Allah itu kan
mengatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kan ya di kitab Ulangan tuh udah dijelaskan bahwa cinta kasih Allah itu begitu besar. Kemuliaan Allah itu terpancar karena ya kita mau mencintai Tuhan Allah. Nah, makanya setiap pelayanan itu ya baiknya ada evaluasi. Jadi apapun pelayanan itu dievaluasi. Kata evaluasi itu ya saling berkomunikasi lah. Ya. Apalagi pelayanan-pelayanan yang menggunakan ya online misalnya. Kan banyak. Nah, itu alatnya dicoba terus-menerus. Karena kalau baru mencobanya ya kan pasti bisa ada kendala. Tetapi yang saya rasakan ya pengurus gereja Rutan Hukumena ini sangat profesional. Ya. Nah, ini harus terus dilatih skillnya supaya nanti yang lain juga bisa, baik misalnya mau operasikan ya IT, mau operasikan misalnya keyboard dan sebagainya. Karena itu kebutuhan-kebutuhan yang penting. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya. Kalau kita menemukan kemungkinan melaksanakan suatu pelayanan, misalnya mungkin Bapak-bapak pelayanan di sel-sel. Jadi mungkin ada saudara-saudara kita atau saudara-saudara kita tidak pernah datang ke gereja. Bentuklah kelompok-kelompok untuk datang ke sel-sel tersebut. Untuk didoakan yang tak pernah datang tuh, ngapa? Jangan-jangan dia sakit kali di situ atau tidak bisa jalan. Kita pikir dia tidak mau pergi karena apa gitu. Ya dibagilah kelompoknya misalnya yang sudah menjadi pengurus kan. Datang ke sel-sel itu, ya tidak perlu nanya. Ada yang Kristen atau ada yang Katolik di sini, ya kan. Mari kita berdoa bersama, selesai. Jadi tidak perlu kita langsung mengajak, tapi pelayanan kasih kita dengan doa itu sangat dihargai. Tapi apakah itu terjadi? Nah, itu mungkin suatu masukan ya untuk ke depan dalam pelayanan di Rutan ya kelas 2A Pontianak ini. Nah, maka kita harus memilah-memilih ya, manakah yang paling mendekati kemungkinan bahwa dikehendaki Tuhan. Ya. Jadi yang diinginkan Tuhan. Apa yang dilakukan murid Yesus ketika bersama dengan Yesus? Tuhan, ajarilah kami berdoa kan. Nah, kita sekarang tidak mengajari orang berdoa, tapi menyalurkan doa kita. Kehendak Tuhan terjadi di sel-sel. Nah, dicek sel mana, ya. Sehingga terjadi pelayanan itu. Ya. Karena penting yang diajarkan Yesus itu untuk mengenal Tuhan, itu adalah teologi doa. Tuhan itu hanya sejauh doa. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Ya dengan doa. Banyak orang beriman bertanya, bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan? Ya hanya dengan doa. Tidak bisa dengan YouTube, tidak bisa dengan WA, tidak bisa dengan keluhan. Dengan doa. Yesus berdoa semalam-malaman. Itulah yang diintip murid-murid Yesus. Ketika Yesus sudah selesai berkarya, bukan dia tidur. Berdoa semalam-malaman pada Bapanya di surga. Apakah terjadi enggak? Kita berdoa semalam-malaman. Berdoa pagi, bangun tidur aja sulit ya. Tanda salib misalnya yang Katolik aja sulit. Itu terjadi karena apa? Tantangan hidup beriman kita itu karena ya teologi doa kita atau mengenal Tuhan dengan doa itu. Sebenarnya itulah yang paling dekat. Maka tidak heran kalau orang itu rajin berdoa, dia dekat dengan Tuhan. Ya. Itu penting. Lalu ada namanya discernment ya. Dipelajari dari banyak pembimbing. Ya. Lalu terutama juga mengikuti nasihat diskresio. Ada discernment karena ada pembimbing, ada diskresio karena nasihat. Jadi ada orang kudus ya namanya Santo Ignatius Loyola itu melakukan itu, membimbing dan menasehati. Nah,
Kalau orang sudah didoakan, dia pasti butuh bimbingan. Doa Bapa kami, kalau yang Katolik misalnya, doa Bapa kami bagaimana, ya kan? Doa aku percaya, doa saya mengaku, doa tobat, ya, doa salam Maria. Nah, kalau yang Kristen misalnya doa syafaat, nah itu ada discernment namanya. Kemudian diberikan nasihat, diskresio. Ya. Kalau dia masih punya, ya kan, selingkuhan, ditinggalkan. Ah, itu dinasehati. Apa yang terjadi kalau dia masih berselingkuh, doh, ya kan? Dampaknya bagi kehidupan rumah tangganya, ya. Atau dampaknya, itu diskresio, dinasehati. Maka pola di Gereja Rutan Hukum ini sudah komplit. Ada pembimbingan, ada nasihat. Ya. Nah, kita membutuhkan kesabaran dan ketekunan agar dapat langkah demi langkah mampu membaca tanda-tanda zaman dan sekaligus juga merasakan kehendak Allah. Jadi berproses. Baru didoakan langsung diberi kesaksian. Nah, itu hati-hati juga. Aneh itu. Jadi kan ada orang baru misalnya menjadi pengikut Kristus, langsung dia bersaksi. Ya kan? Tapi apakah kesaksian imannya itu akan membantu orang lain? Kesaksian iman itu kan sebenarnya, ya, martiria itu adalah kesaksian yang nyata mengikuti salib Kristus. Ya. Contohnya untuk setia kepada istri, setia kepada Tuhan Yesus, itu kesaksian iman namanya. Kesetiaan. Apa kata Bunda Teresa dari Kalkuta? Bukan keberhasilan yang utama, tetapi kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Percuma berhasil, tapi tidak setia. Tapi aneh juga orang setia kepada Tuhan lalu tidak setia dengan istrinya. Itu namanya orang munafik. Nah, maka kata Yesus, ya, ajarannya ikuti, tetapi perbuatannya jangan. Itu kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini penting, kesadaran itu dibangun. Ya, jadi discernment dan diskresio itulah adalah suatu hal yang, ya, pembimbingan dan penasehatan atau dibimbing dan dinasehati. Nah, itu harus berjalan terus-menerus. Makanya orang wajib datang ke gereja setiap minggu. Sampai 5 perintah gereja. Dalam gereja Katolik itu ajaran gereja itu kan. Yang pertama, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan. Dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi kalau orang tidak datang ke gereja setiap minggunya, orang tidak dapat pembimbingan dan nasihat. Jadi seperti itu. Lalu, ya, kita harus sadar betapa pentingnya sikap dasar itu. Ya. Kemudian kita mulai berani menyebarluaskan, ya, kesaksian hidupnya nyata. Ya. Boleh bentuknya lisan, tapi baik tulisan. Ya. Kemudian bentuk video, silakan. Ya. Karena apa? Itu penting untuk membangun banyak orang, ya, kembali kepada Allah. Untuk membangun banyak orang setia kepada Allah, Sang Pencipta, Sang Khalik. Ini kan sekarang orang lagi berdebat mengenai masalah inilah, masalah peperangan lah. Ya. Jadi jelas jawabannya. Perang itu adalah setan melawan setan. Tidak ada untungnya kita membela satu. Kita sebagai orang pengikut Kristus itu jelas melihat perang itu bagaimana. Ya. Perang itu setan lawan setan. Maka kalau orang Dayak berperang itu dia manggil Kamang, bukan manggil Tuhan. Ada gak orang Dayak perang itu manggil Tuhan? Tidak. Kalau manggil Tuhan itu adat-adat yang luhur, mulia. Ya. Tapi kalau berperang itu dia manggil Kamang. Nah, tanya Pak Timotius Ngacam lah atau Pak Atis tuh. Dia manggil siapa kalau dia mau berperang? Ya kan? Dia tahu persis lah. Kalau manggil Tuhan waktu berperang, ya, itu perang itu kan karena kehendak setan. Maka peran Magnus Suseno pernah ditanya, bagaimana gambaran gereja Katolik tentang perang? Ya, perang itu adalah setan lawan setan. Tidak ada Tuhan lawan setan. Ya kan? Pak, bagaimana dengan perang salib? Nah, itu tadi akibat
ya kekuasaan, keinginan untuk menguasai, terjadilah itu. Ya. Tapi kan itu karena orang Kristen katanya dibantai, dianiaya. Ya, kita balik lagi. Apa kata Yesus? Ya kan? Seperti Habel dibunuh Kain. Darah orang yang dibunuh itu akan berteriak-teriak keadilan kepada Tuhan. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Oh, tidak bisa lah Pak, kita juga harus mempertahankan ini. Ya itulah tadi. Kalau sudah hawa nafsu yang bermain di situ, kan ada 3 hal tuh yang paling berat yang harus dilawan. Ya, selain setan atau iblis, hawa nafsu dan dunia ini. Ya jelas pandangannya. Ya, kita sebagai orang Kristen itu ya prihatin sekali. Ya, orang dibunuh, dirudal, ditembak. Ya, bahkan sudah mencapai 10.000 orang meninggal kan. Tetapi kita masih saja memperdebatkan. Oh ini kan karena dalil ini, tanah ini. Tidak ada namanya itu. Ya. Kita tahu apa pernyataan orang ketika menyalibkan Yesus. Wah, darah anak-anaknya. Ya kan? Setelah mereka menyalibkan Yesus, apa yang terjadi? Ya kan? Roma membantai daerah itu. Ya. Terus menerus sampai sekarang. Ya. Dan ini penting untuk dipahami, ya. Kalau ingin kedamaian yang utama itu adalah melaksanakan kasih. Masa kasih bunuh orang bagaimana? Atau membela nama Tuhan lalu bunuh orang? Tidak ada. Ya. Di Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya. Banyak orang yang meninggalkan gereja itu karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, banyak orang yang tidak mau mendapat bimbingan atau nasihat itu karena merasakan, ya, bahwa gereja tidak menjawab doanya, ya, atau tidak mengikuti hawa nafsunya, ya, atau tidak mengabulkan keinginannya. Padahal Tuhan Allah, ya, memberikan nyawanya, ya, Yesus Kristus mempersembahkan dirinya untuk keselamatan seluruh umat manusia. Tinggal kita mau enggak menjawab itu. Ya kan? Jadi kalau orang Yahudi menganggap Yesus itu adalah orang muda yang gagal katanya. Nah, kita sebagai pengikut Kristus kita tahu bahwa kasih yang sempurna adalah kasih yang mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Bayangkan, itulah Yesus Kristus. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih, pasti ada yang mau bertanya tentang bagaimana pandangan. Saya langsung jawab. Karena itu sudah dijawab, makanya ya kita sangat prihatin. Maka kita marilah mendoakan supaya selesai perang di Rusia, Ukraina, ya. Kemudian ya Israel, Palestina. Siapa yang menderita? Orang yang tidak berdosa. Tapi ingat, darahnya akan berteriak kepada Tuhan untuk menuntut keadilan. Makanya hukum kasih itu adalah, ya, bukan mata ganti mata, ya kan? Tetapi kasih itu adalah, ya, kesetiaan untuk mampu, ya, menyerahkan diri total kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang ikut campur tangan sehingga orang bisa berdamai. Maka Yesus katakan damai dan sejahtera. Nah, itu harus dipahamkan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Jangan kita mengompor-ngompori, ya. Jangan kita mengompor-ngompori, menambah-nambahkan. Kita ingin membela sesuatu yang sebenarnya, ya, sikap kita sudah jelas. Barang siapa, ya, yang bermain dengan pedang akan mati dengan pedangnya. Barang siapa bermain dengan senjata api akan mati dengan senjata apinya. Nah, ini harus dipahamkan kepada kita, bahwa Bapak, saudara-saudara yang terkasih, bahwa pelayanan yang kita lakukan bukan pelayanan untuk dipuji, tetapi pelayanan yang membagikan kasih Kristus dimanapun kita berada. Itu. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, yang namanya, ya, diskresio atau nasihat itu bisa lewat retret, rekoleksi, ya, kegiatan bimbingan dan penyuluhan seperti ini, ya. Kemudian dengan bimbingan yang memadai dari para pembimbing,
Sesekali juga kita harus menggunakan yang namanya ya discernment tadi. Discernment. Ya. Tetapi kadang-kala juga dengan aneka seminar dan pendalaman kita dapat perhatian ya. Nah, tadi salah satu pelayanan doa misalnya. Yang kan didoakan sehingga dia tersentuh. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kita datangi di sel-sel. Lama-lama akhirnya dia mau terlibat di gereja. Makanya kalau di gereja Katolik itu setiap bulan 5 itu kan ada ya, doa bersama Bunda Maria. Bulan 10 doa bersama, ya kan, bersama Bunda Maria dalam doa Rosario. Pasti ada kunjungan, ya, kunjungan ke rumah-rumah. Jadi orang itu tersentuh. Kalau Natal kan kita tidak sempat kunjungan. Nah sekarang kita di tempat ini bagaimana kita berkunjung di sel-sel kita, kan begitu. Nah disitulah terjadi yang namanya sentuhan kasih.